kami dari kelompok peta ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nur Hakim sebagai moderator. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Putri. Saya sebagai penyaji 1. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawa Hayati. Di sini saya sebagai penyaji 2. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rosalin Amanda Ozora sebagai penyaji 3. Selanjutnya, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Syaftian Albar sebagai penyaji 4. Dan saya kembalikan kepada moderator. baiklah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Dipersilakan kepada penyaji 1 untuk memaparkan tentang perkembangan teknologi. Kepada penyaji 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang antara batu dan tulang. Antara batu dan tulang. Pada zaman berbatuan tua bertepatan dengan zaman Neozoikum, terutama pada zaman akhir tersier dan awal kuarter. Zaman ini berlangsung selama 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaannya dari batu yang sederhana dan masih kasar. Zaman Paleolitikum ini dibagi menjadi 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan pencinta dan juga kebudayaan ngadon. A. Kebudayaan pencinta. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Beberapa dari alat batu ditemukan di daerah ini. Seorang ahli penelitian pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi berbatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Basoka dekat gunung. B. Kebudayaan Ngadon. Kebudayaan Ngadon berkembang di daerah Ngadon dan juga Sidoarjo dekat Ngawi. Alat dan tulang ini berasal dari tulang binatang dan juga tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai penusuk dan juga belati. Sekian pemaparan materi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah pemaparan dari penyaji 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke penyaji 2. Kepada penyaji 2 dipersilakan. baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan presentasi dari penyaji 1. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan antara pantai dan gua. Nah, zaman batu terus berkembang hingga memasuki zaman batu Madia atau zaman batu tengah yang kita kenal dengan zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan zaman ini sudah lebih maju jika dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman batu tua. Pelakes dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan. Secara garis besar ditandai dengan pembagian tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Nah, pada masa ini juga ada beberapa kebudayaan, yakni kebudayaan Jokken-Modinger. Jokken-Modinger berasal dari istilah bahasa Denmark yang artinya jokin yaitu dapur dan Modinger yang artinya sampah, atau Jokken-Modinger adalah sampah dapur. Jokken-Modinger merupakan tumpukan sampah dari kulit kerang atau siput yang menggunung di sekitar pantai Sumatera Utara, Langsa antara Aceh sampai Medan. Yang kedua ada kebudayaan Apsir Louskore. Pada zaman Mesolitikum juga dikenal dengan kebudayaan Apsir Louskore, yaitu kebudayaan yang tinggal di gua-gua. Kebudayaan ini menunjukkan bahwa mengindikasikan bahwa manusia purba pernah tinggal di gua-gua. Budaya ini pertama kali diteliti oleh von Stell pada tahun 1900. Baiklah, itulah pemaparan dari penyaji 2. Selanjutnya kepada penyaji 3 untuk melanjutkan pemaparan dari penyaji 2 dipersilakan. baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan dari penyaji 2. Baiklah teman-teman, yang pertama di
sini saya akan membahas tentang mengenal api. Penemuan api sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu pada masa periode Homo erectus. Pada saat itu, manusia purba masih menciptakan api dengan cara sederhana, yaitu dengan cara menggosokkan bahan yang halus ke bahan yang kasar. Penemuan api tertua terdapat di Chesawanza, Tanzania sekitar 1,4 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, manusia purba masih melakukan kebiasaan slash and burn, yaitu penebangan pohon dengan cara membakar hutan guna untuk mendapatkan lahan pertanian dan lahan perhunian. Yang kedua, saya akan membahas tentang sebuah revolusi. Neolitikum disebut juga dengan zaman batu termuda, karena pada saat itu manusia purba sudah melakukan revolusi kebudayaan, di mana yang dahulunya mereka food gathering dan berubah menjadi food producing, yaitu mereka sudah mulai bisa memasak makanan sendiri dan juga sudah mulai bisa berburu dan meramu serta bertempat tinggal tetap. Kebudayaan Neolitikum dibagi menjadi 3 kebudayaan, yaitu yang pertama yaitu kebudayaan kapak persegi. Disebut dengan kebudayaan kapak persegi karena pada saat itu sudah ditemukannya sebuah kapak yang berbentuk persegi guna untuk menebang pohon dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebudayaan kapak lonjong. Disebut dengan kebudayaan kapak lonjong karena pada saat itu manusia purba sudah menemukan kapak yang berbentuk lonjong, yang dimana ujungnya dikecilkan untuk berfungsi untuk memasukkan kayu. Dan yang terakhir yaitu perkembangan zaman logam. Perkembangan zaman logam merupakan zaman terakhir di Neolitikum, karena pada saat itu manusia purba sudah mulai bisa membuat bahan-bahan yang terbuat dari logam. Kebudayaan logam dibagi menjadi 3, yaitu perunggu, besi, dan juga tembaga. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Saya kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari penyaji 3 kepada penyaji 4. Dipersilakan untuk melanjutkan pemaparan dari penyaji 3. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari penyaji 1, penyaji 2, dan penyaji 3. Nah, di sini saya sebagai penyaji 4 ingin menyampaikan pemaparan tentang konsep ruang pada hunian atau juga disebut arsitektur. Pada zaman praksara, manusia telah menemukan titik awal arsitektur, yaitu dengan memuat tanda hunian atau lukisan-lukisan yang menandakan wilayah mereka. Contohnya dengan gambar cap-cap tangan di gua di daerah Papua, Maluku, Sulawesi. Bukan hanya menandakan wilayah mereka, tetapi memuja pada arwah nenek moyangnya. Bentuk pola hunian dengan menggunakan penada angin menghasilkan pola menetap. Pada masa itu bila menjadi pola penetap, otomatis pada zaman praksara itu sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Dan itulah presentasi dari kelompok kami yang berjudul tentang perkembangan teknologi. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.